Selamat malam, Pak Darlis dan juga Mas Tama. Saya Muhammad Rasyad Lubis, NRP 55423110. Izin mempresentasikan tugas terkait procedural texture. Di sini saya membuat detail terkait brush metal, di mana untuk objeknya saya sederhanakan dalam bentuk kotak, namun untuk teksturnya nanti bisa diimplementasikan ke beragam bentuk model lain. Di sini terdapat detail-detail yang terlihat brush yang searah dan untuk yang bagian atas dan bawahnya berlawanan arah. Di sini dimulai dari untuk node tekstur koordinat, di mana ini terkait sumber koordinat untuk semua tekstur mappingnya. Dan fungsi utamanya untuk menyediakan berbagai sistem koordinat untuk di texture mappingnya. Dan juga ibaratnya membungkus tekstur pada objek tersebut. Dan di sini eh, fokusnya tentu ke objek yang mana sebagai eh, untuk mengacu pada koordinat objek space-nya. Dan em, untuk settingannya juga terdapat reflection yang berguna untuk melihat koordinat refleksinya. Terus juga terkait mengapa ini juga dibentuknya dipilihnya objek karena agar menjaga konsistensi dan juga saat melakukan procedural texture nanti hasilnya dapat universal dan juga konsisten. Terus untuk node mapping ini terkait kok transformasi koordinat texture seperti posisi, rotasi dan juga skalanya. Dan fungsi utamanya tentu untuk memanipulasi koordinat tekstur sebelum diteruskan ke node seterusnya seperti tekstur noise yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan di sini untuk locationnya untuk brush metal saya pilihnya 0. Namun ini sebenarnya bisa diganti lebih lagi, terutama kalau misalnya untuk scale, untuk rotation, kalau misalnya Y-nya itu 90 derajat, untuk brushnya itu lebih kritikal. Kalau misalnya scale, di sini nilainya jika lebih besar dari 1, nanti stretch-nya itu lebih besar, yang stretch ininya. Kalau misalnya kurang dari 1, itu bakal lebih kecil. Lanjut untuk noise tekstur ini yang paling bisa dibilang paling utama. Ini terkait generator pola dasarnya yang untuk brushnya seperti ini. Dan tentunya untuk noise proceduralnya ya, dan basis untuk semua variasi surface detail-detailnya. Dan ini ada terkait roughness juga ya. Di sini roughness itu untuk kontras antara octaves-nya. Kalau misalnya 0 tuh akan lebih smooth blendingnya. Dan kalau misalnya lebih tinggi, batasannya 1 itu lebih tajam kontrasnya. Oke, masuk ke color ramp. Di sini yang terlihat untuk nilai defaultnya linear, dan saya juga menggunakan linear. Ini terkait kontrol kontras dan distribusi nilainya, dan juga terkait RGB-nya itu untuk mengontrol kontras, brightness, dan juga distribusi. Contohnya misal saya naikkan terlalu ini, dia akan menghilang, seperti terlihat menghilang. Dan jika saya luaskan, maka dari brushnya ini lebih terlihat. Sama jika saya melakukan hal berikut.
Oke, selanjutnya untuk noise texture yang secondary ini terkait detail tambahan ya untuk micro variationnya, di mana fungsinya itu untuk menambah high frequency detail dan juga bisa mensimulasikan mic- microscopic roughness-nya ini. Jadi di sini sebenarnya polanya nggak begitu mungkin terlihat sederhana kalau dari jauh, tapi sebenarnya kalau lebih detail lagi tuh cukup rumit. Makanya maksudnya bagi saya juga cukup rumit em, karena terdapat microscopic roughness-nya tadi. Dan eh, untuk noise texture ini untuk bagian makro tadi kan untuk brush strokes-nya ya. Tapi kalau mikronya itu kayak tiny scratch surface-nya gitu. Yang bisa dilihat mungkin seperti ini kayak eh, titik-titik noise gitu. Lanjut ke multiply. Di sini terkait kombinasi multiple texture layers. Fungsi utamanya untuk menggabungkan dua atau lebih input dan ini bertujuan untuk ngeblend modes pada efek yang berbeda. Dan selanjutnya di sini ada bump. Ini itu terkait konversi height map ke normal mapnya. Dan fungsi utamanya sebenarnya untuk mengonversi grayscale height-nya em, menjadi surface normals. Dan juga sebenarnya bisa menciptakan ilusi depth-nya tanpa kita tuh harus mengubah geometri. Dan untuk yang prinsipal BSDF ini terkait master material shadernya yang mana ada key parameters untuk metal. Contohnya kalau yang metalik nih em, terlihat jadi cukup metal. Dimana kalau kita lihat perbedaannya jadi eh, terlihat kalau harus dimentokin ke satu agar lebih jelas terkait tekstur metalnya. Dan untuk roughness ini sharp reflectionnya aja dengan slight blur. Dan untuk em, bagian alpha ini untuk eh, transparansinya yang dapat kita kontrol. Oke, mungkin em, itu saja terkait penjelasan notes dari procedure textures ini terkait metal brush yang diaplikasikan ke em, objek kubus, tetapi dapat diimplementasikan pada objek-objek 3D lainnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.